Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam video yang insyaallah saya akan membahas tentang keutamaan berzikir, yang mana di sini ada wasiat dari Fudail bin Iyad, yang mana beliau didatangi seorang laki-laki, kemudian kata seorang laki-laki itu berkata, "Ausani bisyai'in, wasiatkanlah kepadaku tentang sesuatu yang engkau akan berikan kepadaku." Maka kata Fudail, "Aku akan mewasiatkan kepadamu 5 perkara, dan jagalah 5 perkara ini. Ihfad anni khamsan." Yang pertama, annama asabaka min syai'in faqul dzalika biqada'illahi ta'ala. Ketika datang sesuatu kepadamu, entah baik ataupun buruknya, maka itu adalah biqadaillah, engkau harus meyakini bahwa yang terjadi adalah dengan qada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang yakin, yang selalu memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ihfad lisanaka liyanju kullal khalqi minka. Jagalah lisanmu sehingga engkau akan menyelamatkan semua makhluk dan engkau akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ikhwan fillah, menjaga lidah ini diwajibkan. Karena apa? Karena tidak sedikit orang yang yang sakit hati karena dengan lidahnya. Tertusuk dengan pisau itu gampang untuk mencari obatnya, tetapi tertusuk dengan perkataan sulit untuk diobati. Maka dengan itu jagalah lisan ini. Bahkan Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairun aw liyasmut." Falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kebaikan, jika tidak bisa auliyasmut, atau diam. Lebih baik orang itu diam daripada berkata dalam keburukan. Nah, ketika kita menjaga lidah kita, menjaga lisan kita, maka orang yang menjaga lisannya, Allah akan jamin orang itu mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, jagalah 2 ini, diantaranya mulut dan larangan kita. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, shaddiq rabbaka bima wa'adaka minar rizqi. Engkau harus percaya, harus membenarkan tentang janji Allah bahwa Allah itu menanggung rizki. Allah itu yang memberikan rizki. Allah itu yang menanggungnya. Hatta takuna mu'minan, sehingga engkau yakin, sehingga engkau iman. Yang keempat, ista'id lil mauta lil mauti hatta la tamuta ghafilan. Siapkanlah untuk kematian amal yang baik sehingga engkau tidak mati, kamu tidak mati dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah, semua makhluk kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk akan merasakan, akan mengalami kematian. Tetapi kita mengharapkan kematian dengan kematian husnul khatimah. Maka dengan itu perbaiki diri kita, perbanyak amalan, supaya apa? Supaya kita ketika Allah wafatkan dalam kebaikan. Kemudian yang kelima, udzukur, ingatlah Allah kepada Allah katsiran. Ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyak. Haitsuma kunta hatta takuna muhsinan min jami'is sayiat. Sehingga engkau akan dijaga oleh Allah dari segala sesuatu yang akan menimpa, keburukan, kejelekan, mara bahaya. Nah, ikhwan fillah, saya di sini akan berikan amalan, yaitu amalan Yahya Qayyum, yang mana amalan ini cara mengamalkan, Rasulullah selalu membaca doa ini ketika beliau ditimpa dengan sesuatu yang membingungkan. Kata Anas radhiyallahu an, kana nabiyyu idza karabahu amrun, Rasulullah ketika tertimpa sesuatu yang sangat membingungkan, maka kata Anas bin Malik,
qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, maka Rasulullah membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Tentunya ikhwan fillah, amalan ini sudah ada di zaman Rasulullah, bahkan Rasulullah juga mengamalkan. Tetapi mengamalkan ya hayyu ya qayyum ini kita harus mengetahui arti ya hayyu itu yang maha hidup. Ketika kita membaca ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya hayyu dengan meyakini bahwa arti ya hayyu itu adalah Allah yang maha hidup, mana luasnya ketika kita membacakan zikir ya hayyu, kita yakini Allah yang menghidupkan kita. Ya hayyu, Allah yang menghidupkan perekonomian kita. Ya hayyu, Allah yang menjaga keluarga kita. Ya qayyum yang artinya Allah yang maha mandiri. Allah tidak memerlukan siapa-siapa. Allah hanya berdiri sendiri. Bi rahmatika, dengan rahmatmu astaghisu, aku meminta pertolongan. Nah ikhwan fillah, cara mengamalkan ya hayyu ya qayyum ini bisa. Yang pertama, kita amalkan kalimat ya hayyu ya qayyum ini, ulangi kalimat astaghisu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, 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 astaghis ya Allah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, 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 astaghis ya Allah. Kita ulangi astaghisnya itu hingga 7 kali ya. Apa arti astaghis itu? Astaghis itu artinya aku meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Nah di situ kita minta kepada Allah hajat kita, yang mempunyai hutang minta supaya Allah memberikan jalan, yang banyak masalah minta semoga Allah, supaya Allah memberikan solusinya, yang belum mempunyai belum ketemu dengan jodohnya kita minta lagi astaghis, 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 dengan diyakini dalam hati, ya Allah aku minta pertemukanlah aku dengan jodohku. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, 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 dengan meyakini di dalam kata astaghis, astaghis itu yang artinya aku minta pertolongan kepadamu ya Allah. Kemudian sebelum dilanjut ya Allah, maka kita pinta dulu apapun hajat ikhwan fillah, apapun hajat sahabat, apapun apa yang diminta sahabat pada Allah, ungkapkan dalam kata astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, 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 astaghis hingga 7 kali. Setelah membaca 7 kali kita berhenti, kemudian kita berdoa kepada Allah dalam hati, ya Allah kabulkanlah hajat-hajatku, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ya Allah selamatkanlah keluargaku, ya Allah selamatkanlah diriku, ya Allah. Nah ya Allah itu adalah ismul a'zam, ya hayyu ismul a'zam, ya qayyum ismul a'zam. Maka dengan itu cara mengamalkan ya hayyu ya qayyum bisa dengan cara seperti itu. Nah diulangi kata astaghis hingga 7 kali. Membaca ya hayyu ya qayyum itu bisa semampu kita, mau 10 kali setelah sholat, ataupun sehari semalam kita perbanyak hingga 1000 kali, lebih baik. Maka semakin kita memperbanyak zikir, maka semakin dekat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.